Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan KP2KP Purwodadi. Nah, Tax Goes to School 2020 ini merupakan program dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan penyuluhan perpajakan kepada calon wajib pajaknya, yakni siswa-siswi SMA. Nah, pada hari ini kami telah mempersiapkan untuk melakukan edukasi perpajakan kepada adik-adik dari SMA Negeri 1 Blora. Nah, pokoknya hari ini kalian senang-senang aja ya. Nanti saya akan memaparkan materi dan mohon antusias dan keseriusan teman-teman dalam menerima materi. Nanti diharapkan kalau kalian paham, disalurkan ilmunya ke lingkungan sekitar. Oke? Oke, kita mulai ya adik-adik. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Pada semangat kan hari ini? Udah sarapan kan? Ada yang belum ya? Ya udah gak apa-apa. Kalau ada yang belum sarapan, boleh sambil makan snack yang udah disediakan. Oke, kalau kakak bilang Tax Goes to School 2020, kalian jawab bersama membangun negeri. Oke? Tax Goes to School 2020 bersama membangun negeri. Oke, kita mulai yang pertama ya adik-adik. Nah, bagaimana sih perasaan adik-adik waktu melihat gambar ini? Merinding ya? Gambar bendera Indonesia dikibarkan, gambar langit dengan nuansa burung Garuda. Indonesia tuh luas banget loh, dari Sabang sampai Merauke, punya banyak kebudayaan, suku bangsa, keanekaragaman hayati. Kalian bangga gak sih jadi anak Indonesia? Bangga ya? Indonesia milik kita bersama. Kalian setuju kan dengan kata-kata itu? Setuju ya? Jadi misalnya nih, kakak punya pulpen, berarti kakak punya hak untuk menulis dengan pulpen ini. Dan kakak punya kewajiban untuk menjaga pulpen ini. Sama halnya dengan kita memiliki Indonesia, kita punya hak dan punya kewajiban. Hak kita di Indonesia, kita berhak untuk memiliki penghidupan yang layak, mendapatkan pekerjaan yang layak, mempertahankan kehidupan, hidup di Indonesia. Nah, kita juga punya kewajiban untuk membayar pajak. Setuju ya teman-teman? Setuju. Oke, selanjutnya. Ini kalian tahu gak sih ini siapa? Tahu ya? Dilan nanya nih, Dilan nanya. Pajak itu apa sih? Kalian ada yang tahu? Boleh sebutkan nama, kelas, dan jawaban. Ya, Dek, boleh dijawab? Oh iya, bener ya jawaban dari Dek Rizky tadi. Jawabannya tepat kayak kalimat undang-undang, kayak habis browsing ya Dek ya. Oh iya, bener habis browsing. Emang ya anak-anak SMA 1 Blora ini pintar-pintar, SMA favorit. Oke, Dek Rizky dapat hadiah ya dari saya. Nanti teman-teman yang bisa jawab dapat hadiah nih kayak Dek Rizky. Nah, benar ya, jadi pajak itu iuran yang wajib dibayar oleh individu maupun badan. Nah, ketika membayar pajak ini, kita tidak langsung mendapat imbal baliknya nih, kayak misal aku beli buku, langsung dapat buku gitu, enggak. Soalnya pajak ini untuk kepentingan umum, jadi kalau kita bayar pajak, kita enggak langsung mendapatkan apa hasil dari yang kita bayarkan tadi. Nah, Milia nanya, kenapa sih kita harus peduli sama pajak? Karena pajak itu digunakan sebagai pembangunan. Kalau misal ruang kelas ini dibangun, full AC, dekornya bagus, kalian bahagia nggak? Bahagia ya? Nah, berarti pembangunan itu sama artinya dengan bahagia. Nah, dengan adanya pajak tadi ini sebagai jembatan antara orang yang mampu dengan orang yang kurang mampu untuk memeratakan dan untuk memakmurkan rakyat. Jadi nanti sama ya, dari Rizky kan tadi udah dapet hadiah, nanti hadiahnya dibagi sama teman-teman ya, biar semuanya merasakan kebahagiaan. Oke, kita lanjut. Ini adalah permasalahan-permasalahan di Indonesia. Ada kemacetan, infrastruktur yang kurang baik, terus ada kemiskinan, pengangguran, banyak ya masalah-masalah itu. Menurut teman-teman nih, harus diapain nih? Didiemin? Enggak ya? Harus diperbaiki, ditindaklanjuti. Nah, untuk menindaklanjuti masalah-masalah di Indonesia ini perlu apa? Perlu dana. Oke. Nah,
pendanaan dari Indonesia itu dari mana sih? Kita lihat dulu ya APBN 2020. Nah, pendapatan APBN ini berasal dari 3, penerimaan perpajakan, penerimaan PNBP, dan hibah. Nah, pajak itu dari pajak dan bea cukai. Kalau PNBP itu dari kayak misal sumber daya alam. Kalau hibah itu dari pemberian baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, dari APBN 2020 ini paling besar itu dari pajak loh teman-teman. 83,5% pendapatan APBN ini berasal dari pajak. Maka dari itu pajak itu sangat penting bagi pembangunan negara. Oke, selanjutnya apa sih manfaat pajak? Kok harus peduli pajak gitu ya? Yang pertama itu untuk pembangunan infrastruktur. Nah, kalian kalau berangkat sekolah lewat jalan kan ya? Bayangin kalau nggak ada pajak, terus pemerintah nggak bangun jalan. Terus dari desa A ke desa B membuat jalan swadaya masing-masing. Terus Mas Rizky lewat nih, mau berangkat sekolah, di stop. Wah, Mas Rizky nggak boleh lewat. Harus bayar dulu, soalnya ini kan jalannya jalan swadaya, jadi Mas Rizky nggak boleh lewat. Gitu. Bayangin, gak enak kan ya kalau kita mau lewat harus bayar terus. Makanya itu ada pajak. Terus dulu ada juga yang nanya nih, Papua itu orangnya kelaparan, butuhnya obat. Kenapa kok yang dibangun jalan gitu, nggak dikasih obat? Karena untuk mendistribusikan obat-obat itu, makanan, perlu mobilisasi yang lancar, perlu jalan yang bagus. Kalau misal mau ngirim makanan, harus naik turun lembah, pakai pesawat, pakai helikopter, kan nggak efektif ya. Maka dari itu infrastruktur itu penting. Nah, selanjutnya adalah meringankan beban masyarakat dan menyejahterakan rakyat. Misalnya nih, pendidikan di Indonesia, 20% dari APBN itu dialokasikan untuk pendidikan loh, biar masyarakat Indonesia bisa merasakan, bisa merdeka dengan pendidikan. Banyak banget loh beasiswa tuh, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ada dana BOS. Terus pemerintah juga memberikan subsidi kepada rakyat, ada kayak bantuan langsung tunai, ada juga subsidi untuk baik energi maupun non-energi. Kalau yang energi itu kayak subsidi BBM, listrik, non-energi subsidi untuk pupuk, benih, seperti itu. Selanjutnya itu untuk menciptakan suasana aman dan kepastian hukum. Kalian pasti pengen kan hidupnya aman, terus ada kepastian hukum. Nah, itu merupakan manfaat pajak. Oke, nah setelah kita tahu nih manfaat pajak itu banyak banget, nanti kalau teman-teman udah kerja, udah punya penghasilan, saya doakan semuanya yang ada di sini sukses ya, jangan jadi pengusaha sukses, jadi ASN, TNI, Polri. Jangan lupa untuk membayar pajak. Ada 5 kewajiban wajib pajak. Yang pertama, mendaftar untuk mendapat NPWP. Yang kedua, menghitung pajak sesuai tarif. Yang ketiga, memperhitungkan pajak dengan penghasilan yang diperoleh. Yang keempat, membayar. Nah, bayarnya ini bisa melalui bank atau kantor pos. Dan yang kelima, melaporkan SPT. Kalau sekarang udah bisa lapor pakai e-filing ya. Ingat ya teman-teman, 5M. Selanjutnya nih, yang terakhir, free rider. Duh, kalian tahu gak sih free rider itu apa? Free rider itu orang yang menggunakan barang publik tanpa ikut berkontribusi. Gampangnya nih, kalian pernah gak sih kayak kerja kelompok gitu, terus ada teman kalian tuh cuma numpang nama, gak ikut ngerjain. Nah, itu free rider. Jangan ya teman-teman, jangan jadi free rider. Jadi mulai sekarang, cintai Indonesia, peduli pajak, jaga infrastruktur, jaga fasilitas, and say no to free rider. Oke, itu saja dari kakak. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga nanti bisa disalurkan ke lingkungan sekitarnya. Terima kasih, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.